Jembatan Gondolayu. Jembatan ini berada di Jalan Urip Sumoharjo, menghubungkan Tugu Jogja dan kawasan Kota Baru. Jembatan yang usianya sudah lebih dari 100 tahun ini, ternyata punya banyak kisah misteri. Jembatan Gondolayu ini sudah berada sejak zaman Perang Jawa atau Perang Diponegoro, sekitar tahun 1840. Pada masa tersebut jembatan Gondolayu masih terbuat dari bambu. Beberapa puluh tahun kemudian, dibangunlah jembatan dengan pondasi beton. Kenapa dinamakan Gondolayu? Sesuai dengan bahasa Jawa, gondol artinya membawa dan ayu artinya wanita cantik. Saat pembangunan jembatan ini ada kisah tragis. Pembangunan jembatan ini butuh tumbal perjaka dan perawan serta pengantin yang baru selesai ijab kabul. Dahulu ada orang yang baru menikah yang bernama Ratmi dan Ratino baru aja selesai menikah. Mereka langsung dijemput sama tentara Belanda. Mereka diikat dan disumpal mulutnya. Lalu mereka dilempar ke dasar pondasi dan diuruk material batu dan semen untuk dijadikan tumbal. Ada juga legenda Yujem, seorang penjual jamu, saat itu tahun 1915. Suatu malam di atas jembatan Gondolayu, Yujem dihadang 5 orang laki-laki yang berniat jahat kepadanya. Dan dia pun dibawa ke tepi sungai sebelah timur dan dia pun diperkosa ramai-ramai lalu dibunuh. Kemudian Yujem beserta dagangannya dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Ketika siangnya warga Saidan kaget ketika menemukan jasad Yujem. Dan setelah itu penampakan Yujem sering muncul di bawah jembatan dengan wajah aut-autan dan baju terkoyak. Sampai sekarang mitos Yujem masih dipercaya sebagian masyarakat karena banyak orang yang pernah melihat penampakan Yujem. Dan ada juga kisah dari Sersan Aryono, seorang anggota kepolisian yang sudah lama bertugas di berbagai wilayah Yogyakarta. Saat itu, beliau masih aktif berdinas dan tinggal di Godean. Setiap hari, ia harus menempuh perjalanan sejauh 15 km menggunakan sepeda motor untuk ke tempat kerja. Suatu malam sekitar pukul 7, Pak Aryono mendapat tugas dari atasannya untuk mengantarkan surat penting ke Kapolsek Prambanan. Karena saat itu alat komunikasi masih terbatas, pengiriman surat pun harus dilakukan secara langsung. Tanpa menunda waktu, ia berangkat menggunakan motor tuanya yang masih dalam kondisi prima. Dalam waktu sekitar 20